Pernahkah kamu melihat seseorang yang hartanya melimpah, rumahnya besar, usahanya di mana-mana, tetapi wajahnya selalu tampak gelisah? Setiap hari ia menghitung keuntungan, mengawasi pergerakan bisnis, menjaga aset agar tidak berkurang. Namun di balik semua kemewahan itu, tidurnya tidak nyenyak. Hatinya dipenuhi kekhawatiran, takut rugi, takut tersaingi, takut kehilangan apa yang sudah susah payah ia kumpulkan. Lalu pernahkah kamu bertemu seseorang yang hidupnya sederhana? Rumahnya biasa saja, penghasilannya tidak seberapa, tetapi sorot matanya tenang, langkahnya ringan, senyumnya tulus. Ia makan seadanya, tidur dengan damai, dan bangun pagi tanpa beban yang menekan dadanya. Jika kamu berdiri di antara dua orang itu, menurutmu siapa yang lebih kaya? Selama ini mungkin kamu diajarkan bahwa kekayaan diukur dari angka. Berapa saldo di rekeningmu, berapa aset yang kamu miliki, seberapa tinggi jabatanmu, dan seberapa dikenal namamu. Dunia membisikkan bahwa semakin banyak yang kamu kumpulkan, semakin aman hidupmu. Namun dalam tasawuf, ada rahasia yang jarang kamu dengar. Kaya bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, melainkan tentang seberapa sedikit yang kamu butuhkan untuk merasa cukup. Bayangkan jika hatimu selalu merasa kurang. Saat kamu memiliki satu, kamu ingin dua. Saat kamu mendapatkan dua, kamu mengejar 10. Hidupmu berubah menjadi perlombaan tanpa garis akhir. Kamu terus berlari, tetapi tidak pernah benar-benar tiba. Sebaliknya, jika hatimu merasa cukup, kamu tidak berhenti berusaha, tetapi kamu tidak diperbudak oleh hasil. Kamu bekerja dengan tenang, kamu menerima dengan lapang, kamu bersyukur atas yang ada, sambil tetap berikhtiar untuk yang lebih baik. Disitulah letak perbedaannya. Kekayaan dunia berada di luar dirimu. Ia bisa datang dan pergi. Hari ini bertambah, esok bisa berkurang. Ia rapuh terhadap perubahan keadaan. Namun kekayaan hati berada di dalam dirimu. Ia tidak mudah goyah oleh naik turunnya dunia. Ketika badai datang, hatimu tetap memiliki tempat untuk bernaung. Jika hatimu penuh rasa cukup, kamu akan tetap tenang meski dunia belum sepenuhnya berada di tanganmu. Tetapi jika hatimu kosong, sebanyak apapun yang kamu genggam, semuanya terasa kurang. Maka sebelum kamu bertanya berapa banyak yang harus kamu miliki untuk disebut kaya, mungkin ada pertanyaan yang lebih penting. Sudahkah hatimu merasa cukup? Dalam pandangan tasawuf, hakikat kekayaan tidak diukur dari harta, kedudukan, atau kemewahan. Kekayaan sejati adalah ketika hatimu tidak lagi bergantung pada selain Allah. Coba perhatikan dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Kamu bisa saja memiliki rumah mewah, kendaraan mahal, tabungan besar, bahkan dikenal banyak orang. Setiap pencapaian terlihat mengagumkan di mata manusia. Namun tanyakan dengan jujur pada hatimu, apakah semua itu benar-benar menghadirkan rasa aman? Jika setiap malam kamu masih dihantui kecemasan akan kehilangan, jika setiap keberhasilan justru melahirkan ketakutan baru, jika setiap pencapaian terasa kurang dan selalu ada dorongan untuk memiliki lebih, maka itulah yang disebut para sufi sebagai kekayaan semu. Kekayaan semu adalah ketika tanganmu penuh, tetapi hatimu kosong. Ketika hartamu bertambah, tetapi rasa syukurmu tidak tumbuh. Ketika posisimu naik, tetapi ketenanganmu justru turun. Kekayaan semu menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang bisa berubah. Padahal dunia bersifat fana. Ia tidak pernah stabil. Hari ini kamu di atas, esok bisa saja di bawah. Jika sandaran hatimu adalah sesuatu yang tidak tetap, maka hatimu pun akan terus goyah. Sebaliknya, bayangkan jika hartamu tidak seberapa, hidupmu sederhana, tidak banyak yang memujimu, namun hatimu penuh keimanan dan ridho. Kamu menerima apapun yang Allah tetapkan dengan keyakinan bahwa semuanya mengandung hikmah. Dalam keadaan seperti itu, kamu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu tidak sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu tidak gelisah oleh apa yang belum kamu miliki. Hatimu stabil, karena sandaranmu tidak pernah berubah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati yang bersandar hanya kepada Allah adalah hati yang benar-benar kaya. Kekayaan sejati lahir dari kesadaran bahwa rizki, kedudukan, dan seluruh keadaan hidup berada dalam genggamannya. Ketika kamu menyadari itu, ketakutanmu berkurang dan kepercayaanmu bertambah. Sumber kekayaanmu bukan lagi pada harta yang bisa habis, tetapi pada hubungan yang tidak pernah putus.
bukan pada pujian manusia yang bisa berubah menjadi celaan, tetapi pada ridho Allah yang kekal. Kekayaan sejati membuatmu bebas. Bebas dari iri, bebas dari ambisi yang membakar jiwa, bebas dari rasa takut kehilangan. Karena kamu tahu, apapun yang datang adalah titipan, dan apapun yang pergi bukanlah milikmu sejak awal. Disitulah perbedaan antara kaya di mata dunia dan kaya di sisi Allah. Dunia mungkin melihat angka dan penampilan, tetapi Allah melihat keadaan hatimu. Dan jika hatimu telah merasa cukup dengannya, maka meski duniamu sederhana, jiwamu tetap berlimpah. Qanaah adalah kunci pertama kekayaan batin. Ia bukan sekedar sikap pasrah, melainkan kesadaran yang tumbuh dari dalam hatimu. Qanaah berarti kamu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tanpa serakah dan tanpa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Namun, jangan salah memahaminya. Qanaah bukan berarti kamu berhenti bermimpi, bukan berarti kamu malas berusaha, dan bukan berarti kamu menolak kemajuan. Kamu tetap bekerja, kamu tetap berikhtiar, kamu tetap memperbaiki diri. Tetapi, setelah semua usaha dilakukan, hatimu tidak memberontak pada hasil. Kamu menerima dengan lapang, karena kamu yakin Allah memberi sesuai kebutuhanmu, bukan sekadar keinginanmu. Coba bayangkan hidup tanpa qanaah. Setiap kali melihat orang lain berhasil, hatimu terasa sempit. Setiap membuka media sosial, kamu merasa tertinggal. Setiap mendapatkan sesuatu, kamu segera membandingkannya dengan milik orang lain. Hidup seperti itu melelahkan. Qanaah membebaskanmu dari perlombaan yang tidak ada garis akhirnya. Ia membuatmu berhenti membandingkan dan mulai mensyukuri. Ia mengajarkanmu untuk melihat nikmat yang sering terabaikan. Kesehatan, keluarga, waktu, iman, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Saat kamu memiliki qanaah, ketamakan perlahan melemah, kegelisahan berkurang. Hatimu tidak lagi tergantung pada dunia yang berubah-ubah, melainkan pada Allah yang maha tetap. Kamu tidak lagi takut kekurangan, karena kamu percaya setiap rezeki sudah diatur. Kamu tidak iri, karena kamu yakin setiap orang memiliki jatahnya masing-masing. Dengan qanaah, kamu bisa hidup sederhana tanpa merasa hina. Kamu bisa melihat orang lain lebih kaya tanpa merasa kecil. Kamu bisa menerima ujian tanpa menyalahkan takdir. Kamu belajar mengatakan dalam hati, apa yang Allah berikan kepadaku hari ini sudah cukup untukku. Dan ketika kalimat itu benar-benar hidup dalam dirimu, sesuatu berubah. Kamu menjadi lebih tenang, lebih ringan melangkah, lebih mudah tersenyum. Karena kamu tidak lagi mengejar dunia untuk merasa berharga. Kamu sudah merasa cukup. Disitulah hatimu mulai kaya. Bukan karena jumlah yang kamu miliki bertambah, tetapi karena kebutuhanmu untuk merasa cukup semakin berkurang. Zuhud sering disalahpahami sebagai meninggalkan dunia, hidup miskin, atau menjauhi harta sepenuhnya. Padahal, zuhud bukan tentang apa yang ada di tanganmu, melainkan tentang apa yang ada di hatimu. Zuhud adalah ketika dunia berada di tanganmu, bukan di hatimu. Kamu boleh memiliki harta, kamu boleh sukses dalam usaha, kamu boleh memiliki jabatan dan pengaruh. Islam tidak melarangmu untuk maju, namun semua itu bukan tujuan akhirmu. Ia hanyalah sarana, bukan pusat hidupmu. Ketika dunia masuk ke hati, ia menjadi beban. Ketika dunia hanya di tangan, ia menjadi alat. Hasan al-Bashri menjelaskan bahwa zuhud bukan mengharamkan yang halal, melainkan tidak bergantung pada apa yang ada di tanganmu, dan lebih percaya pada apa yang ada di sisi Allah. Artinya, rasa amanmu tidak berasal dari tabunganmu, harga dirimu tidak bergantung pada jabatanmu, dan kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh pujian manusia. Bayangkan dua keadaan ini. Dalam keadaan pertama, kamu memiliki harta, tetapi hatimu terikat padanya. Setiap penurunan membuatmu panik, setiap ancaman membuatmu takut. Kamu hidup dalam bayang-bayang kehilangan. Dalam keadaan kedua, kamu juga memiliki harta, tetapi hatimu bebas. Jika bertambah, kamu bersyukur dan menggunakannya untuk kebaikan. Jika berkurang, kamu tetap tenang, karena yakin rezeki bukan hanya yang terlihat di tangan, tetapi juga yang Allah jaga di sisinya. Itulah zuhud. Zuhud tidak membuatmu lari dari kehidupan.
Ia justru membuatmu kuat menjalaninya. Kamu tetap bekerja keras, tetapi tidak diperbudak ambisi tanpa batas. Kamu tetap berusaha menjadi lebih baik, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai ukuran nilai dirimu. Ketika kamu mendapatkan sesuatu, kamu tidak mabuk oleh keberhasilan. Ketika kamu kehilangan sesuatu, kamu tidak hancur oleh kesedihan. Karena kamu sadar, semuanya hanyalah titipan, dan titipan suatu hari pasti kembali kepada pemiliknya. Zuhud membebaskanmu dari ketakutan kehilangan, membebaskanmu dari iri terhadap milik orang lain, membebaskanmu dari kerakusan yang menggerogoti ketenangan. Kamu menjalani dunia, tetapi tidak tenggelam di dalamnya. Kamu bekerja, tetapi hatimu tetap terarah kepada Allah. Kamu memiliki, tetapi tidak dimiliki. Disitulah letak kekuatan zuhud, menguasai dunia tanpa dikuasai olehnya. Syukur bukan sekadar ucapan alhamdulillah yang terucap di bibir. Syukur adalah kesadaran yang hidup di dalam hatimu, bahwa setiap nikmat, sekecil apapun, berasal dari Allah. Nafas yang masih kamu hirup, tubuh yang masih bisa bergerak, kesempatan untuk memperbaiki diri hari ini, semua itu adalah karunia. Ketika kamu benar-benar bersyukur, fokusmu perlahan berubah. Kamu tidak lagi sibuk menghitung apa yang belum kamu miliki. Kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Pandanganmu beralih pada apa yang sudah Allah anugerahkan. Dan dari sanalah ketenangan lahir. Hati yang bersyukur tidak mudah goyah. Ia tidak mudah iri ketika melihat orang lain lebih berada. Ia tidak larut dalam keluhan ketika keadaan tidak sesuai harapan. Karena ia sadar setiap keadaan membawa nikmat, entah dalam bentuk pemberian atau pelajaran. Para sufi meyakini bahwa syukur adalah magnet rizki. Bukan hanya rizki lahir berupa harta, kesehatan, kemudahan urusan dan keberkahan usaha, tetapi juga rizki batin. Ketentraman jiwa, kelapangan dada, kemudahan memahami kebenaran, dan rasa dekat dengan Allah. Saat kamu bersyukur, hatimu menjadi bersih dari dengki, energi jiwamu menjadi ringan, doamu menjadi lebih khusyuk, usahamu terasa lebih lapang. Syukur menjaga nikmat yang sudah ada dan membuka pintu nikmat berikutnya. Bukan semata karena jumlahnya bertambah, tetapi karena keberkahannya terasa. Dengan syukur, sedikit terasa cukup. Dengan syukur, banyak terasa bermanfaat. Kamu tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk kasih sayang Allah yang sedang membentukmu. Kamu tidak melihat keberhasilan sebagai hasil semata-mata dari dirimu, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga. Syukur membuatmu rendah hati saat diberi kelapangan. Syukur membuatmu tetap kuat saat diuji kekurangan. Dan perlahan, kamu menyadari sesuatu yang dalam. Kekayaan bukan tentang seberapa besar yang kamu terima, tetapi tentang seberapa dalam kamu mampu menghargai. Ketika hatimu dipenuhi syukur, kamu merasa hidup dalam limpahan karunia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Disitulah hatimu semakin kaya. Kaya yang hakiki bukan tentang apa yang kamu pegang, tetapi tentang siapa yang memenuhi hatimu. Selama ini mungkin kamu mencari rasa aman dari tabungan, pekerjaan, relasi, atau reputasi. Semua itu memang penting. Namun, pernahkah kamu menyadari bahwa rasa aman dari dunia selalu bersyarat? Selama hartamu ada, kamu tenang. Selama posisimu kuat, kamu percaya diri. Tetapi ketika salah satunya goyah, hatimu ikut terguncang. Berbeda ketika hatimu dekat dengan Allah. Saat kedekatan itu tumbuh, kamu merasakan rasa aman yang lebih dalam. Bukan karena keadaan selalu mudah, tetapi karena kamu yakin hidupmu berada dalam penjagaannya. Kamu sadar tidak ada satupun peristiwa yang lepas dari izinnya. Tidak ada rezeki yang tertukar. Tidak ada ujian yang sia-sia. Dunia tidak lagi menjadi pusat kebahagiaanmu, melainkan sarana untuk mendekat kepadanya. Harta menjadi alat untuk berbuat baik. Waktu menjadi kesempatan untuk beribadah. Ujian menjadi jalan untuk naik derajat. Ketika kamu mulai merasakan manisnya zikir, doa yang sungguh-sungguh dan keikhlasan dalam beramal, ada perubahan halus dalam dirimu. Kebutuhan terhadap pengakuan manusia perlahan mengecil. Kamu tidak lagi terlalu sibuk membangun citra. Kamu tidak lagi gelisah jika tidak dipuji. Pujian tidak membuatmu melambung. Celaan tidak menjatuhkanmu. Karena nilai dirimu tidak lagi ditentukan oleh dunia, tetapi oleh hubunganmu dengan Sang Pencipta. Kedekatan ini tidak datang dalam sekejap.
Ia tumbuh dari hati yang terus dilatih, dari waktu yang kamu luangkan untuk mengingatnya, dari kesungguhanmu menjaga niat, dari usahamu membersihkan hati dari ria, sombong, dan tamak. Semakin hatimu bersih, semakin kuat rasa hadir bersama Allah. Dan semakin kuat rasa itu, semakin dalam ketenangan yang kamu rasakan. Kamu tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi masalah, tidak lagi merasa sepenuhnya bergantung pada manusia, karena kamu tahu ada zat yang maha kuat yang selalu bersamamu. Inilah sumber rasa aman yang sejati. Ketika kamu memiliki Allah di dalam hatimu, kamu memiliki sandaran yang tidak pernah runtuh. Dalam kekurangan, kamu tetap tenang. Dalam kelapangan, kamu tetap rendah hati. Dalam setiap keadaan, kamu tetap merasa cukup. Dan disitulah kamu memahami satu hal. Memiliki kedekatan dengan Allah adalah kekayaan terbesar yang tidak bisa habis dan tidak bisa hilang. Ketika qanaah, zuhud, dan syukur benar-benar tumbuh dalam dirimu, perlahan kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kebebasan batin. Bukan kebebasan untuk memiliki segalanya. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja. Tetapi kebebasan dari perbudakan dunia. Sebelum itu, mungkin kamu pernah merasakannya. Hatimu mudah gelisah saat melihat orang lain lebih berhasil. Semangatmu naik turun mengikuti kondisi keuangan. Kepercayaan dirimu bergantung pada penilaian manusia. Kamu seperti perahu kecil di tengah ombak. Ketika keadaan baik, kamu merasa kuat. Ketika keadaan buruk, kamu hampir tenggelam. Namun saat qanaah mengajarkanmu merasa cukup, zuhud mengajarkanmu tidak bergantung, dan syukur mengajarkanmu melihat nikmat di setiap keadaan, ombak itu tak lagi menakutkan. Kamu tidak lagi diombang-ambingkan oleh naik turunnya keadaan. Kekurangan tidak membuatmu putus asa, karena kamu yakin Allah tidak pernah salah memberi takaran. Kelapangan tidak membuatmu sombong, karena kamu sadar semua hanyalah titipan. Kamu mulai melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Harta hanyalah alat, bukan tujuan. Jabatan hanyalah amanah, bukan identitas. Pujian hanyalah suara, bukan ukuran nilai diri. Kamu bekerja, tetapi tidak kehilangan arah. Kamu memiliki, tetapi tidak diperbudak. Kamu berusaha, tetapi tidak terobsesi. Jika suatu hari hartamu bertambah, kamu menggunakannya untuk kebaikan tanpa merasa lebih tinggi. Jika suatu hari berkurang, kamu tetap melangkah tanpa merasa hancur. Hatimu tetap terpaut kepada Allah, dan disitulah letak kebebasan sejati. Kebebasan bukan ketika kamu memiliki segalanya, tetapi ketika tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mampu menguasai hatimu. Kamu menguasai dunia tanpa dikuasai olehnya. Kamu berjalan di atasnya tanpa tenggelam di dalamnya. Karena pusat hidupmu bukan lagi dunia yang sementara, melainkan Allah yang maha kekal. Pada akhirnya, setelah kamu menelusuri makna qanaah, zuhud, dan syukur, kamu mulai memahami satu hal yang selama ini mungkin terlewat. Rahasia kaya dalam tasawuf bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada keadaan hati. Dunia boleh saja mengukur kekayaan dengan angka. Manusia boleh saja menilai keberhasilan dari pencapaian. Namun hatimu tahu, ada ukuran lain yang lebih dalam dan lebih jujur. Kamu kaya ketika hatimu merasa cukup, bukan karena kamu memiliki segalanya, tetapi karena kamu tidak merasa kekurangan dalam genggaman Allah. Kamu kaya ketika tidak takut kehilangan, karena kamu sadar, apapun yang pergi hanyalah titipan yang kembali kepada pemiliknya, dan apapun yang tetap bersamamu adalah amanah yang harus dijaga. Kamu kaya ketika dekat dengan Allah, karena kedekatan itu menghadirkan rasa aman yang tidak bisa dibeli, ketenangan yang tidak bisa dirampas, dan harapan yang tidak mudah padam. Bayangkan hidup dengan hati seperti itu. Saat rezekimu sempit, kamu tetap percaya. Saat rezekimu lapang, kamu tetap rendah hati. Saat dipuji, kamu tidak melambung. Saat dicela, kamu tidak runtuh. Karena pusat kekuatanmu bukan pada dunia yang berubah-ubah, tetapi pada Allah yang tidak pernah berubah. Jika hatimu telah terpaut kepadanya, maka meski hidupmu sederhana, jiwamu tetap lapang. Kamu tidak sibuk membuktikan diri. Kamu tidak haus pengakuan. Kamu tidak terjebak dalam perlombaan yang melelahkan. Kekayaanmu tidak bergantung pada apa yang terlihat, tetapi pada apa yang kamu rasakan di dalam dada. Rasa cukup, rasa aman, dan rasa dekat dengannya. Dan disitulah kamu menemukan jawaban dari pertanyaan di awal perjalanan ini.
Siapa yang sebenarnya kaya? Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi kedudukannya, tetapi yang hatinya paling tenang, yang paling merasa cukup dengan Allah, karena kekayaanmu berada di dalam dirimu, bukan di luar dirimu. Dan itulah kaya yang sesungguhnya.